Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kalistus Karfurimau, NIM 21110065, Prodi Sistem Informasi kelas B. Nah, di video selanjutnya ini kita akan membuat skrip untuk menginsert data. Langsung saja. Nah, di sini terlalu besar, jadi kita masuk ke sini. Navbar. Bagian BR-nya kita hapus. Oke. Lalu kita cek kembali dulu. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat satu file baru. Kita cek di transaksi. Di sini pakai insert transaksi PHP. Lalu kita masuk ke script insert data. Oke. Setelah itu kita masuk kembali ke sini, lalu kita buat satu script dengan nama insert salah tadi, rename insert transaksi.php, insert transaksi.php. Lalu kita enter. Oke, transaksi navbar, lalu kita copy di dalam sini. Nah, setelah itu yang pertama kita mulai dari transaksi. Nah, di dalam transaksi ada atribut, tanggal terima, dan lain sebagainya. Oke, di sini konektornya ada di luar Foundry, jadi kita tambah titik. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Sabar. Yang pertama, nama filenya yaitu tanggal terima. Yang kedua, ID petugas penerima. ID petugas penerima. Yang ketiga, tanggal ambil ID petugas serah. ID petugas serah, ID pelanggan, ID penerima, dan yang terakhir status. Oke, jadi insert into transaksi. Sini kita tambah variabel 7. Oke, variabel 7.
Nah, hidden location-nya kita kasih transaksi. Lalu bagian cek inputnya kita pindahkan saja di luar. Cek input di kanan, card, lalu di luar masih salah. Cek input card luar petugas, pasti kalau itu cek input salah, card load saja, pasti. Oke, seperti itu. Jadi sekarang kita masuk kembali ke transaksi, detail, insert transaksi web PHP. Di sini kita tambahkan lagi. Oke, lalu Ctrl S. Nah, karena cek input sudah di luar, kita harus ke cek login. Lalu di sini kita tambahkan konektornya. Oke, seperti itu. Setelah itu kita hapus saja yang ini. Insert transaksi, cek login. Oke. Nah, sekarang kita coba testing di data transaksi, lalu kita tambah data. Nah, di sini kita ganti dengan tanggal 10 yang mau ambilnya, tanggal ambilnya terima tanggal 10, tanggal ambilnya misalnya tanggal 12. Itu kasih menerima pelanggan, Tinus. Lalu penerimanya misalnya Agus, statusnya di sini selesai. Oke, simpan. Di select. Oh, ada kesalahan di sini. Kenapa di sini tidak bisa diisi? Coba kita refresh ulang. Data transaksi, tambah data, misalnya tanggal 10, tanggal 15, tugas menyelesaikan situ. Oke, misalnya bagus, selesai. Oke, kita simpan. Oke, jadi uraian tanggal terima, uraian petugas penerima, tugas yang menyerap pelanggan, status catatan. Oke, seperti ini. Lalu yang bagian ini coba kita hapus dulu. Oke, jadi kita coba satu kali lagi. Di sini tanggalnya misalnya 6, petugas penerima misalnya Rio, tanggal ambilnya kita kasih 18, Susana Mia. Di sini kita kasih Siti Nurban. Di sini kita kasih Ferry misalkan. Statusnya selesai. Oke, detail tanggal terima petugas, tanggal ambil tadi kan belum yang di atas. Petugas yang menyerahkan adalah 2, pelanggan 1, status diterima, selesai aksi. Oke,
Selanjutnya kemudian untuk insert ini kita harus menambahkan script apakah dia sudah login atau belum. Nah, coba kita ambil salah satu dari sini. Oke, jadi dari sini kita insert transaksi. Oke, kita simpan di bagian atas nih. Sabar, satu kita Ctrl V. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu coba kita jalankan, kita refresh dulu, data transaksinya kita tambahkan. Nah, sekarang sudah kosong seperti ini. Coba kita isi sini, misalnya tanggal 10, lalu karyawan tugas penerimanya kita kasih Rio, tanggal ambilnya kita kasih kosong, misalnya kita simpan. Nah, di sini dia akan kasih tanda. Oke, setelah itu di sini kita kasih setting, lalu di sini kita kasih dicuci, disimpan. Di sini dia meminta untuk memasukkan. Oke, kita masukkan satu. Sabar, ada error transaksi expect. Oh betul, sabar, kembali dulu. Oke, data transaksi tambah data. Gimana di sini tugasnya bisa nerima ambilnya tanggal 10, susananya pelanggan, nama penerima kita kasih kosong, statusnya masih dicuci. Oke, masih error juga, coba kita kembali ke sini. Oke, jadi ada kesalahan, tadinya kita lupa PHP-nya, jadi kita coba tulis ulang kembali karena tadi kita lupa. Jadi sekarang kita buat ulang kembali, lalu coba kita tes kembali. Nah, sekarang kita tambah data. Di sini misalkan tanggalnya saya kasih 7, lalu tanggal ambilnya kita lepas saja. Oke, misalnya Rio mau, misalnya kita simpan. Oke, dia masih minta tanggal di sini, misalnya kita kasih 000, bisa tidak kosong. Lalu kita simpan lagi, dia minta lagi pelanggan di sini. Oke, setelah itu di sini kita pakai dicuci, simpan. Oke, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Sekarang kita akan buat satu file di karyawan, detail transaksi, detail nah di dalam petugas ini kita kasih lagi satu file dengan nama insert petugas.php. Oke, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita ambil script yang bagian ini,
halaman untuk nomor 12, kita copy, kita masukkan kembali ke sini. Lalu konektornya di sini konektor PHP, konektor PHP-nya kita isi karena sudah ada di luar, jadi kita tambahkan 2 titik garing. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nama-nama file ini di sini. Setelah itu kita tambahkan lagi yang bagian atas. Oke. Lalu insert petugas di bagian atas ini. Oke. Nama, alamat, alamat, email, email, nama, alamat, email, nama, alamat, email, telepon, password. Oke. Nama, alamat, email, telepon, password. Petugas indeksnya petugas. Oke. Variabel yang ini kita hapus saja. Nah, setelah itu kita kontrol S, coba kita testing. Oke, data petugas, tambah data, misalnya nama, Kalistus Carvalho, alamat, hanya perumahan Naimata, belok kanan, misalnya teleponnya misalnya 08130031 ya, misalkan. Emailnya kalistus@gmail.com, passwordnya di sini. Oke, lalu kita simpan. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya coba kita ulang untuk menambahkan file. Misalnya sini kita sudah ada nama, bukan Rio Ferry Moro. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Teleponnya misalnya 08123 8113345. Emailnya moro@gmail.com. Alamatnya Liliba. Passwordnya misalkan 33.
33. Oke, mungkin kita simpan. Oke, jadi very more 22. Passwordnya di sini tidak terlihat. Sabar. Jadi sekarang coba kita ulang lagi karena tadi malam masih error. Nah, di sini kita akan memasukkan nama lagi. Misalkan jenis kelaminnya perempuan, telepon 81 111 234 567. Emailnya misalkan emailnya itu mungkin WhatsApp. Passwordnya jalan nangka belok kanan, belok kanan. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, jadi dia muncul di sini nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita menginstal data pelanggan. Sabar. Oke. Nah, di insert pelanggan ini kita ambil datanya saja. Di insert petugas. Nah, di insert petugas kita tambahkan lagi satu file dengan nama filenya. Sabar. Langsung saja kita masuk di sini, file, save as. Di sini kita ganti insert pelanggan .php insert pelanggan.php, lalu kita save. Oke, jadi di sini ada insert pelanggan, insert petugas, dan insert transaksi. Nah, selanjutnya lalu yang ini petugas kita ganti dengan pelanggan petugas. Yang ini juga kita ganti dengan pelanggan. Oke, convert into pelanggan karena datanya sama dengan data petugas. Nah, setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba testing. Sorry, bukan di sini, di sini. Oke, di data pelanggan kita tambah data, nama misalkan Andika, jenis kelaminnya laki-laki, telepon 2133 56755, emailnya andika@gmail.com, alamat misalnya Kupang, password 1345, lalu kita simpan. Oke, di sini belum tersimpan, berarti masih ada error di data pelanggan. Nah, kita lihat kembali di data pelanggan. Data pelanggan yang bagian terakhir, password, alamat, email, telepon, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, password. Oke, itu coba kita Ctrl S.
kita jalankan kembali. Tambah data, nama Andika, jenis kelamin laki-laki, telepon 337, email andika@gmail.com, alamat Kupang, password. Oke, simpan. Sama, dia belum muncul juga, berarti masih ada kesalahan. Oke, jadi di sini tadi ada jadi kita hapus kembali, lalu coba kita Ctrl S. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke sini, lalu tambah data. Nama kita kasih Milena, misalkan Milena Ali. Jenis kelaminnya perempuan, telepon 734-556-778, email 77. Oke, email kita ganti dengan alamatnya, misalkan Naimata Permai, password 222, lalu kita simpan. Oke, jadi di sini tampil seperti ini: nama pelanggan, jenis kelamin, telepon, email. Jenis kelamin dengan alamat di sini masih tertukar, jadi kita buat ulang dulu. Oke, jadi coba kita lihat kesalahannya di mana. Kita ke pelanggan, insert pelanggan. Nah, di insert pelanggan ini coba kita tukar dengan alamatnya kita taruh di atas alamat. Oke, lalu kita Ctrl S. Setelah itu coba kita jalankan, tambah data, sabar. Nah, nama di sini misalnya Kevin, jenis kelamin laki-laki, telepon Kevin gmail.com, alamatnya misalnya Kupang Kota, password misalnya 333, lalu kita simpan. Oke, di sini coba kita lihat nomor, nama pelanggan, jenis, telepon, email, alamat. Oke, jadi sudah jadi. Selanjutnya kita masuk di jenis cucian. Nah, kita save saja di sini, save as, insert jenis cucian .php, insert jenis cucian.php. Kita save. Di sini kita pakai jenis cucian. Di sini juga jenis cucian. Nah, di sini karena di dalam tabel jenis cucian ada nama dengan harga. Nah, yang lainnya kita hapus saja. Alamat kita ganti dengan harga. Lalu di sini hapus saja. Sabar, kita tarik dulu mulai dari sini.
sampai di 2. Oke. Jenis cucian, lalu kita Ctrl S, lalu coba kita testing data jenis cucian, tambah data jenis cucian, tambah data. Oke. Namanya misalnya kita kasih selendang, harganya 500, lalu kita simpan. Oke, di sini muncul selendang 500. Coba kita tambah satu lagi, sepatu. Oke, harganya 1000, simpan. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk di detail pengolahan data transaksi. Oke, jenis cucian, nama. Oke, lalu kita ke sini, file, save as, insert, detail transaksi.php, save. Oke, lalu di sini kita copy dulu. Yang pertama itu ada ID transaksi, yang kedua ID jenis cucian, harga berat, lalu di variabel sini kita kontrol lagi, Oke, di sini 3, 4, di sini juga sama 3, 4. Bisa input, lalu ini tambah lagi, kontrol ini, cek inputnya jadi get data.php. Setelah itu kita ke konektor, cek input, tema konektor, lalu kita ke get data, kita copy lagi yang bagian ini, function dari atas ini. Oke, kita copy kembali di bawah sini. Oke, setelah itu nama di sini kita ganti dengan harga satuan, emailnya kita ganti dengan ID jenis cucian, select from jenis cucian, ID jenis cucian, emailnya kita ganti dengan
ID jenis cucian, ID jenis cucian, ID jenis cucian. Oke, di sini kita kasih harga, lalu di dalam sini kita kasih 0. Oke, setelah itu kita ke insert detail transaksi, beratnya kita ganti dengan ID jenis cucian, ID jenis cucian. Lalu di belakang sini kita tambahkan harga satuan dalam kurung, sini juga tambahkan lagi 1 kurung. Oke, harga satuan pos ID jenis kelamin, sini kita ganti dengan detail transaksi .php. Oke, sama dengan variabel, lalu kita save as. Oke, lanjut. Setelah itu kita coba testing. Aduh, ada kesalahan di sini. Download exam petugas navbar PHP, bagian navbar. Oke, sabar, kita lihat navbar session get data. Oh, ini get data. Oh, di sini tambahkan lagi karena sekarang kita sudah cut get data keluar. Jadi coba kita Ctrl S, lalu kita kembali ke get data. Oke, seperti ini. Kemeja putih, harganya 100, lalu kita simpan. Oke, belum bisa jenis cucian berat harga aksi. Jenis cucian berat harga aksi. Coba kita ganti dulu. Sini jenis cucian. Sabar. Coba kita lihat kembali di sini. Oh, di sini. Salah di sini. Jenis cucian di sini. Detail transaksi. Oke, coba kita testing lagi. Kemeja berwarna, beratnya misalnya kan berat 2, simpan. Sama, belum bisa disimpan. Oke, setelah itu coba kita running kembali, apakah sudah bisa. Ini transaksi detail. Oke, berat kemeja putih, handuk beratnya 200 kilo misalnya, simpan. Oke, jadi hasil akhirnya seperti ini. Data petugas, pelanggan, jenis cucian, data transaksi, logout. Hasil akhirnya seperti ini. Sekian dan terima kasih.